Bapak Isal batik baru. Kirain mau pakai baju olahraga, Pak. Karena abis goes. Kadang selalu kepoin YouTube-nya Pak Faisal selalu dikepoin. Karena kalau pada saat kita lagi lobet, itu kudu langsung ngeliatin YouTube-nya Pak Faisal. Nah, yang saya ingat Pak Faisal, karena kalau duduk di depan Bu Suami akan terdengar apa kata Bu Suami harus minta tanda tangan. Nanti kalau kita minta tangan ketularan suksesnya. Itu yang saya ingat dengan Pak Faisal. Pak Faisal adalah seorang yang humble, yang luar biasa, yang selalu tersenyum kalau ketemu saya, yang selalu mengerti Bu Suami sukses. Itulah Pak Faisal. Ada kesan yang cukup mendalam dengan Pak Faisal. Karena latar belakang saya itu adalah bank ya, jadi memang selalu penuh sistem prosedur, jadi masuk. Saya juga masih waktu itu belum yakin dengan Herbalife itu apa, bagaimana ke depannya. Tapi melihat Pak Faisal pertama, saya lihat ini yang Bu Iin bilang waktu itu, ini orang nomor 1 katanya di Indonesia, orang Herbalife nomor 1. Saya lihat nomor 1-nya di mana gitu ya. Kayaknya biasa. Saya mohon maaf Pak Faisal, jadi menurut pengamatan saya waktu itu ya, jadi kayak kan waktu itu saya masih sombong lah, masih gaya. Tapi yang saya lihat Pak Faisal rendah hati ya, dan ngomongnya juga enak ya, bijaksana. Terus saya sangat merasakan sikap dan sifat Pak Faisal yang memberikan respect ya kepada semua orang. Jadi saya pada saat melihat Pak Faisal, saya melihat dari mentor-mentor saya, teman-teman, dan saya melihat ya, saya sangat bangga ada di dalam organisasi Pak Faisal. Karena apa? Karena saya melihat netral ya, respect itu didapat untuk semua orang. Jadi untuk apakah pada mentor yang saya lihat Pak Faisal setiap untuk sharing sangat respect pada mentor dan sponsor beliau ya, dan itu sangat jelas ya teman-teman ya. Dan itu yang membuat saya jadi sangat cinta ya, saya semakin cinta dengan Herbalife. Sudah belajar lah Faisal itu adalah sikap rendah hatinya ya luar biasa, karena walaupun semakin bertumbuh lah ya menjadi chairman club ya pertama di Indonesia, tetapi tetap itu seperti ya tadi rendah hatinya gitu ya. Dan untuk kenangan, untuk kesan dan pesan saya untuk Pak Faisal, mungkin saya tidak banyak menyampaikan, tapi saya akan putar sebuah video. Kenapa? Karena di dalam video itu, kalau Pak Faisal masih ingat, video itu yang membuat saya waktu itu bertekad untuk menyelesaikan Millionaire Team 7.500. Dan bahkan sampai saya menjadi seorang presiden tim, saya terus-menerus memutar video itu. Mungkin dari Faisal udah lupa, tapi Masya Allah, itu pertemuan yang terjadi pada event LDR. Waktu itu semua Millionaire Team berkumpul, dan Pak Faisal waktu itu dari toilet, terus kita todong, kita minta Pak Faisal sedikit sharing ke kita, menyemangati kita, membuka pikiran kita bagaimana supaya kita semangat untuk naik level. Teman-teman, tanpa berpanjang waktu, Ferry, boleh dibuka videonya ya, Fer. Teman-teman, buka hatinya untuk menyimak video ini. Silakan. Ya, kita naik press team itu bukan untuk kita. Bantuin yang susah-susah ini naik. Jadi udah nih, sampai sini aja. Ya. Terus. Enggak, kalau nggak mau naik press team nggak apa-apa. Kalau kita udah puas di posisi sekarang dari segi finansial, sosial, crowd-nya gitu ya, nggak usah ngelakuin capek-capek. Ini lah berjuang segini segitu, harus kerja keras, harus motivasi, harus gini. Kalau kita udah happy di Mill Team, nggak ada yang maksa untuk press. Ya benar, nggak ada yang maksa loh. If you are happy, we have no problem. Kalau anak nggak happy, ada rasa gejolak di dalam hati yang betul-betul serius gitu ya, baru kita keluar dari sarang kita, sarang hai ya teman-teman Mill Team,
bangga Indonesia. Amin. Ya, kayak apa tadi Samantha bilang kemarin sih, Samantha sempat ngomong kan dia yang memotivasi dia untuk jadi juara Olimpiade waktu itu bukan dirinya lagi, udah pada waktu dia udah di panggung mau start itu, dia bilang yang memotivasi dia adalah dia ingat coachnya dia yang harus bangun jam 5 gara-gara mau ngelatih dia yang dia masih part time. Dia ingat ada anak-anaknya, dia ingat di depan dia ada bendera Amerika, Inggris waktu itu kan. Jadi bukan dirinya lagi yang dia perjuangkan gitu. Sama Milton juga gitu, bukan dirinya yang diperjuangkan. Ya, kalian udah terlalu dari sesuatu yang memotivasi kita, orang bisa bangga sama kita. Kalau enggak, kalian akan di situ terus, percaya sama saya. Iya nggak sih? Jadi ayo cari sesuatu yang membuat kita bangga, yang kita betul-betul mau meraih. Ya karena bukan kita dan keluarga kita lagi orientasinya. Kalau orientasi cuma sampai di situ, kalian kan ya di situ tuh, ya nggak? Ada yang namanya passion. Terus dibandingkan dengan materi atau status sosial atau apa. Passion adalah sesuatu yang menggerakkan kita yang kita lupa. Itu udah malam. Itu berarti kita passion. Untuk jadi Milton juga harus punya begitu. Kedua, materi. Kalau goal kita hanya cuma jadi presiden tim untuk dapat 300-400 juta, so begitu Anda udah dapat, Anda akan stuck lagi. Atau kalau Anda nggak dapat, Anda juga akan udahlah, gue capek, cukup gue di sini. Jadi jangan materi, jangan status yang dicari, cari passion kita lagi. Apa sih yang membuat kita, tuh udah malam gitu. Ya artinya back to basic nggak ada lain. Yang ingat nggak waktu kita dulu mau jadi supervisor kan, waktu kita mau jadi kita penarian belajar. Toto udah malam, Toto sudah ya kayak sekarang kan bangun pagi mau ngapain ya. Nah kalau udah kayak gitu artinya kalau mungkin pagi udah disibukkan atau dipepet untuk buka NC. Setelah buka NC, gue manicure, pedicure, atau apa nih? Break boleh. Ya saya sama Bro Charlie barusan break, kita riding. Artinya Anda punya lifestyle harus. Hidupi hobi Anda, oke lah, kan kalian udah kerja keras. Ya, tapi kembali ke passion kita tuh apa? Ya, jadi bukan, ingat ya, kembali ke passion, bukan ke status atau ke materi. Materi bisa bikin kita puas atau kita kecewa, akhirnya kita, gua udah cukup, mau ngapain lagi? Tapi ingat di bawah kita, tapi ingat bendera kita pada waktu naik di Extravaganza Bendera Indonesia setahun 15 press team direkognisi waktu itu, ingat nggak? Woi, merinding nggak sih kita bendera kita di Bukit Bawah gitu. Yalah, kita ingat waktu Samantha mau start di Olimpiade itu ya, bayangkan kita mau press team, kita ambil garis start itu sama-sama nih hari ini nih ya, bikin ini jadi momentum supaya kita cari lagi passion kita apa sih sebetulnya ya. Setuju ya teman-teman ya? Tambah lapar nggak sih? Udah kenyang. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih ya.
Kalau teman-teman mau dapat videonya nanti saya kirim. Jujur, saya dapat banget kasih sayang Pak Faisal waktu memberikan sharing itu. Karena saya berpikir seperti ini, Pak Faisal siapa sih? Dia bukan keluarga saya. Dia juga nggak kenal sama saya kok dari dulu. Tapi teman-teman, yang saya lihat semua leader dan mentor di Herbalife itu adalah orang yang asahan hatinya itu betul-betul membuat mereka itu layak disebut sebagai malaikat untuk kita semua. Jadi saya sangat terharu selalu kalau ada perkumpulan seperti ini, pertemuan seperti ini. Dan di situ juga Pak Faisal menyampaikan bahwa ketika kita serius ingin naik level, teman-teman, maka yang kita lihat itu bukan lagi untuk diri kita, tapi bagaimana untuk keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, untuk tim kita. Jadi Pak Faisal itu bukan lagi memikirkan untuk dirinya, tapi saya lihat lebih besarnya lagi, Pak Faisal itu berpikir justru untuk Indonesia. Ada kata-kata Pak Faisal, saya suka mengulang-ulang gitu. Saya senang kalau ada, apalagi sekarang beliau berbaginya tuh udah unlimited ya. Setiap hari beliau pasti memberikan inspirasi, selalu memberikan energi kepada kita. Kita berpikir, kalau kita berpikir Pak Faisal kan mau angkat kaki juga udah tinggal istirahat juga udah bisa gitu. Tapi itu tadi, karena tanggung jawab kepada perusahaan, loyalitasnya tinggi kepada tim, kepada keluarga, ya, kepada sahabat-sahabat yang masih memberikan mengharapkan support ataupun semangat dari Pak Faisal itu nggak pernah beliau tunjukkan ininya ya, kebosanannya atau ketidakceriaannya itu tidak pernah ditunjukkan. Nah, itu yang saya banyak belajar. Dan terima kasih juga sama Pak Faisal. Setiap saya kenaikan level, beliau yang nomor 1 menelpon saya selain Kak Rasida gitu. Jadi saya pikir tuh nggak main-main gitu ya. Saya menjadi get team di telepon, saya menjadi milioner tim, saya kualifikasi apa suka dikasih selamat ya. Benar kata Kak Atit, gimana waktu kita ke Bangkok makan nasi ikan teri bareng-bareng sama Pak Faisal, nggak pernah jaim gitu ya. Pak, masih ada nih keripik kentangnya, masih ada nggak gitu. Aduh, kayak udah kayak teman gitu ya. Mungkin Pak Faisal sudah lupa, tapi ini adalah salah satu yang merubah hidup saya. Oke, Pak Faisal masuk belakangan karena lift sudah mau ketutup. Kebetulan di dalam lift itu isinya cuma saya dan Pak Faisal. Jadi dengan ramahnya Pak Faisal mengatakan, "Selamat pagi Bu, pagi Ibu mau kemana? Saya mau ikut seminar." "Oh iya Bu, mari Bu, kita bersama-sama. Nanti Ibu langsung ke tempat pendaftaran ya. Nanti Ibu siapa yang mengundang." Pak Faisal mengajarkan seperti itu. Saya langsung bilang dalam hati, ini orang sok pede banget, siapa sih ya gitu. Kok sok kenal gitu. Kenal enggak, apa enggak, mohon maaf gitu ya. Jadi waktu itu penampilannya pakai baju atasan putih, dasinya dasi kayak waiters yang ada bunga kecil gitu ya. Kemudian celananya celana hitam. Saya pikir beliau itu waiters. Mohon maaf ya Pak Faisal. Jadi saya bilang ini siapa ya? Terus bawa-bawa tas. Zaman dulu ada tas tenteng kecil gini ya. Mereknya kalau nggak salah Presiden atau apa gitu. Terus Faisal turun ke, "Mari Bu, silakan Ibu ke meja sana." Setelah itu saya mendaftar dan segala macam. Nggak taunya pembicaranya Pak Faisal. Terus saya bilang begini dalam hati, "Halo Iin, siapa lo?" gitu. Penampilannya kok biasa-biasa aja, demikian ramah. Dan itulah pertemuan pertama saya dengan Pak Faisal. Pertemuan-pertemuan berikut, setiap kali bertemu, Pak Faisal selalu memberikan tangannya duluan kepada saya dan mengatakan,
Kapan datang Bu Iin? Selamat bergabung dengan matanya yang penuh ketulusan. Jadi mudah-mudahan suatu saat saya bisa bertemu dengan Pak Faisal dan mendapatkan racun-racun positif agar kami bisa seperti beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada sahabat saudara sekalian. Damai, Najib Damai dan organisasi. Kami mencintai Pak Faisal. Damai, Najib Damai dan organisasi. Kami menyesal tidak patuh dengan Pak Faisal. Damai, Najib Damai dan organisasi. Mohon maafkan kami Pak Faisal. Damai, Najib Damai, kami sangat berterima kasih Pak Faisal. Sore hari ini Pak Faisal, 1 jam ke depan, berikan semua hati Bapak, seperti yang Bapak pernah berikan kepada Pak Rifai dan Bu Iin, seperti Bapak pernah berikan kepada Mbak Marina dan Mas Marvin, dan kepada saya dan Pak Najib. Secara totalitas, secara loyalitas, dan secara kerja dengan ikhlas. Sore hari ini Pak Faisal, kami ingin menyamakan frekuensi dengan Bapak sekali lagi. Kami ingin menyamakan perasaan kami dengan Pak Faisal, Ibu Elisa sekali lagi. Karena rasa atau perasaan atau frekuensi yang sama adalah doa yang sesungguhnya Pak Faisal. Dan kami sangat membutuhkan mentor kami. Kami sangat membutuhkan sponsor kami. Betapa bahagianya ketika Pak Rifai mengatakan, saya join Bu Damai. Betapa bersyukurnya ketika Mbak Marina dan Om Apin menyatakan, saya akan masuk Bu Damai. Kami membutuhkan mentor-mentor kami. Dan terima kasih Pak Faisal, Ibu Elisa, Pak Rifai, Bu Iin, Mbak Marina, Om Arvin. Anda semua adalah sponsor yang sederhana. Anda semua adalah sponsor yang biasa. Manusia biasa. Yang tidak memiliki segala-galanya. Tapi tanpa Pak Faisal, Bu Elisa, tanpa Pak Rifai dan Bu Iin, tanpa Mbak Marina dan Mas Marvin yang menghantarkan matahari di dalam rumah saya 7 April tahun 99, kami tidak bisa memiliki segala-galanya. Terima kasih Pak Faisal. Semoga terus diberkahi Tuhan yang Maha Pengasih. Dan kami menunggu Pak Faisal energi yang akan Pak Faisal sampaikan beberapa detik lagi. Terima kasih Pak Faisal. Tuhan berkati dan doakan Pak Faisal. 4 bulan ke depan kami akan mengambil momentum terbaik. Sehingga Pak Faisal, Bu Elisa, Pak Rifai, Bu Iin, Mbak Marina, Om Apin bisa menyelipkan doa syukur bahwa pernah memberikan kepercayaan kepada saya dan Pak Najib untuk bertumbuh bersama di Herbalife dengan segala kelemahan-kelemahan kami. Terima kasih Pak Faisal, Ibu Elisa, Pak Rifai dan Bu Iin, serta Mbak Marina dan Om Apin. Terima kasih. Separuh kaki Anda sudah ada di sorga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Saya sebenarnya udah nggak sabar mau belajar dari mentor saya, Pak Faisal. Jadi tadi saya udah dengar sharingnya, waduh ilmunya udah banyak banget gitu. Jadi kalau saya sih singkat aja, yang saya selalu ingat dan saya tidak pernah lupa, Pak Faisal selalu berpesan, Herbalife itu bukan segala-galanya.
Yang pertama, yang terpenting adalah Tuhan yang Maha Kuasa, bagaimana ibadah kita, ya. Yang kedua adalah keluarga kita, ayah ibu kita, pasangan kita, anak-anak kita. Nah, dari situ saya sama Ena berdua nih, buat kami itu udah cukup pegangan bahwa di Herbalife ini sangat luar biasa. Kalau sponsor saya, Pak Rifai, Pak Faisal, sudah mempunyai prinsip seperti itu, saya yakin bahwa bisnis ini dijalankan dengan hati yang bersih, tujuan yang mulia, karena nggak ada yang lebih baik kalau kita menjalankan sebuah bisnis, dasarnya adalah ketuhanan kita kepada ketuhanan. Nggak salah lagi, teman-teman. Jadi Herbalife, Pak Faisal mengajarkan kepada kami yang pertama tentang Tuhan, yang kedua keluarga. Itu sudah murni buat saya. Jadi saya menjalankan bisnis Herbalife ini dengan Marina, dibimbing sama Pak Rifai, sponsor kami Bu Iin, dan Pak Faisal, Bu Lisa. Berdasarkan prinsip itu, Pak Faisal dan Pak Rifai tidak pernah menyerah menjalankan bisnis Herbalife. Tidak pernah menyerah, tidak pernah negatif, dalam keadaan apapun, dalam keadaan terparah apapun, Pak Faisal dan Pak Rifai setia kepada kami. Setia kepada semua orang. Jadi kami pegang terus Pak Rifai. Kami pegang terus Pak Faisal. Terima kasih Pak Faisal, Ibu Lisa. Semoga sehat-sehat terus. Terima kasih Pak Rifai, Bu Iin. Sehat-sehat terus. Insya Allah Pak Rifai, Pak Faisal menjadi chairman. Dan kami siap Pak. Kami siap dengan hati yang sangat tulus. Apapun Pak Rifai, Pak Faisal butuh apapun. Sebisa mungkin, sekuat mungkin akan kami bantu Pak. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Sudah 21 tahun kami dibimbing. Terima kasih atas nasihat-nasihatnya. Terima kasih atas semua segala kesetiaan Pak Rifai, Pak Faisal setia kepada keluarga. Saya banyak belajar untuk menjadi suami yang baik, menjadi anak yang baik dari Pak Rifai dan Pak Faisal. Terima kasih banyak untuk menjadi contoh yang baik untuk saya. Saya bersyukur sponsor kami Ayah Rifai, Bunda Iin, Pak Faisal, Mami Elisa, betul-betul mendidik kami untuk bisa memahami nilai-nilai kehidupan. Herbalife ini rasanya bukan sebuah bisnis lagi gitu. Dari dulu Ayah Rifai, Pak Faisal ngajarin kami betul-betul tentang akhlak gitu, tentang sikap, tentang bagaimana menghadapi kesulitan justru sebagai suatu kesempatan untuk menguji kesabaran kami, keikhlasannya, kerendahan hati, semua diajarkan oleh mentor-mentor kami. Ayah Rifai, Bunda Iin, Pak Faisal, Bu Elisa, insya Allah sehat, panjang umur, tambah sukses. Ya, saya sekarang sudah tidak sabar lagi, ingin belajar dari mentor kami, Pak Faisal, yang dulu di Paris, makan nasi sama babi, sama Ayah Rifai, cuma judulnya doang di Paris. Kami cuma kedinginan dan kelaparan. Setiap hari masak nasi sama ikan teri di kamar. Gak bisa jajan, gak punya uang. Pak Faisal beliin Kentucky saya kecil. Senang, enak banget rasanya. Karena kami gak mampu beli apa-apa di sana. Waktu pulang pun, Pak Faisal pulang duluan, nyempetin ngasih receh-receh Swiss franc ke kami. Pak Faisal pergi, maafin beli es krim pistasium. 1 per 2 Pak Faisal dari uang itu. Alhamdulillah rasanya senang bisa beli es krim di Paris. Terima kasih Pak Faisal. Hal-hal kecil yang Bapak ajarkan meskipun Bapak belum sukses banget. Selalu berbagi, selalu peduli, Masya Allah. Ya udah siap ya Pak, maafin kita belajar. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya luar biasa sekali ya. Memang apa
Pak Faisal ini kan orang yang menurut saya sih, tadinya saya terus terang aja ngapain ini anak muda berani-berani sama orang tua, kan gitu. Ya kan? Saya tadinya negatif sekali ke bisnis ini, apalagi sama beliau. Ya ngajak HOM istri saya, ya nggak? Saya berani-berani ngajak istri orang. Bini lu kemana? Dia bilang gitu kan dalam hati saya. Ya itulah. Tapi ya alhamdulillah ya. Yang kesan saya waktu kita ke Paris, Bu Lisa itu ngasih saya long john. Tahu ya long johnnya? Celana oncok itu. Nah, alhamdulillahnya long johnnya itu gede. Jadi bisa dipakai sampai ke dada. Jadi, alhamdulillah karena bisa sampai ke dada, bisa masuk ke tangan, akhirnya bisa untuk selimut. Nah, itu long johnnya masih ada sampai sekarang. Bilangin Daddy ya, bilang Mami ya, long johnnya masih ada. Terus juga Pak Faisal, saya banyak belajar sekali bagaimana kita menghadapi kendala dan lain sebagainya ya, luar biasa sekali. Pak Faisal hebat sekali ya pokoknya. Dia kalau tidak ada beliau, rasanya saya tidak akan maju di bisnis ini. Kenapa? Beliau semuanya menerjemahkan dari mentor-mentor kita dari luar negeri, saya Mr. Kim dan lain sebagainya. Kalau gitu saya tidak mengerti sama sekali. Ya, terima kasih Pak Faisal, luar biasa sekali. Ya, terima kasih Dede telah mensponsori saya. Pak Faisal kata anak saya, sales dari mana ini? Terima kasih. Dan kita sambut Faisal Solihin. Keringat basahi tubuh, ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo, yo oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oke, apa kabar semuanya? Mana jempolnya? Luar biasa. Luar biasa. Ini spektakuler, ekstravaganza, semua lewat dan dengan event nada ini. Ya. Kembali kita ya. Amin. Kembali kita ya. Besarkan semangat kami. Amin. Amin. Iya. Siapa dulu guys? Ini Adek, Ken kabare masih bisa bahasa Bali, Adek, Ibu MC. Bete. Aku karem. Ara, oke. Jadi kalau dengar sharing dari para leaders yang khususnya dalam hal ini para presiden tim, saya pikir saya nggak usah kasih training lagi sudah. Sudah komplit satu paket, ya. Jangan dong. Jangan, Atit. Oh, nambah 2 paket, Pak. Oke. Atit pernah diturunin sama Bang Dius. Bang Diusnya nggak mau ikut meeting. Ayo lo, gue bacain lo Bang Dius. Habis